Mari kita lihat rintisan yang dibawa oleh para aulia, para ulama dalam nasrul Islam, khususnya di negeri tercinta ini, Indonesia. Itu diantaranya. Siapa beliau-beliau itu? Sebagian adalah min asbat min dzurriyyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mau diakui of tidak terserah. Tapi sejarah membuktikan. Lah wali 9 ini jumlahnya aulia wali 9 yang 9 orang. Tapi mati satu dari beliau, diganti lain orang lagi juga namanya wali 9. Jadi semenjak sebelum Maulana Malik Ibrahim di zaman Ibrahim Asmarokondi, di zaman Jamaluddin Husain, itu sudah ada 9 wali, itu sudah ada estafet. Diisi. Karena apa? Tahunnya bisa kita lihat tidak ada yang sama, terkadang terpautnya jauh. Itu satu contoh. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1401. Kalau kita menghitung tahun terpaut tambah 19. Berarti Syekh Malik Ibrahim meninggal tahun 1420. Itu menghitung tahun terpaut yang per 100 tahun adalah 3 tahun yang hilang. Itu di antaranya. Berdirinya Masjid Demak 1479. Berarti kurang lebih 60 tahun wafatnya Malik Ibrahim atau 50. Berapa jadinya dikurangi 279. Sudah sekian puluh tahun baru berdiri Masjid Demak. Berarti Malik Ibrahim kan tidak jumpai berdirinya Masjid Demak. Itu satu contoh. Ini estafet, diisi. Nah ya terkadang kita bingung. Ada Sunan Kalijogo makamnya di sini, di Sunan Kalijogo lagi, ada lagi yang di Cirebon, ada lagi yang itu estafet. Orangnya tetap berbeda. Tapi nama Kalijogo sama. Mengapa digelar kali Sunan Kalijogo? Karena pada waktu itu banyak aliran-aliran. Untuk menjaga supaya aliran per aliran tidak timbul pecah belah, yang sehingga menggoyahkan kerajaan pada waktu itu Brawijaya, kalau yang di Jawa Barat Pajajaran, dijaga oleh siapa? Para ulama, para aulia yang menjaga aliran dengan aliran, jangan sampai benturan, akibatnya pecah. Bangsa ini pecah, kerajaan ini disebut Kalijogo, bukan sekadar atas nama Kalijogo hanya ceritanya puasa 3 tahun di pinggir Bengawan Solo sampai lumutan, tidak itu saja. Itu satu contoh. Nah, beliau rata-rata ahli ekonom, ahli pertanian, ahli obat-obatan. Ilmu kedokteran mampu menguasai. Dengan cara itu para beliau berdakwah, terutama yang paling ampuh dalam dunia perdagangan ekonomi. Ini kelihatannya kok sudah malam ya, mungkin nggak betah nih, udah ngantuk ini rupanya. Sudah jam 1 lebih ya. Sanggup? Nah, seumpamanya kita menggunakan perdagangan, banyak minyak wangi, bawa sarung Samarinda, bawa batik, dan lainnya. Kita masuk ke rumah orang itu tidak malu. Selamat pagi Pak, atau selamat siang Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aduh, bawa apa ini Pak? Ini ada batik Pak, sarung, ada minyak sengit, minyak harum. Ya kalau Bapak mungkin bisa beli atau menghendaki, lihat saja boleh Pak, boleh, silakan. Nama Bapak kenal.
Masuk rumah itu dengan bawa dagangan tidak repot. Nah ulama-ulama aulia ilah dahulu itu sama dengan membawa dagangan, bukan muter tasbih sudah mukanya pucat kayak di dalam film. Lalu yang ada ahli kesaktian saja, yang satu mengeluarkan keris, yang satu mengeluarkan cahaya, gitu. Sampai kapan itu cara itu? Nah, tidak. Beliau bukan begitu. Dengan ekonom itu tadi. Ketemu di mana kita pernah masuk bertamu di rumah ini, menawarkan ini. Akhirnya di jalan kan, hei Pak, lupa nih ya sama saya. Oh enggak Pak, Bapak kan pernah ke rumah saya. Ya, akhirnya jadi saudara. Walaupun masih berbeda paham. Yang ahli pertanian sama. Jadi mewujudkan rahmatan lil alamin dengan melalui ekonomi, dengan melalui pertanian, dengan melalui intelektual. Karena keuniversalan Al-Quran itu masih banyak yang harus kita kupas. Yang mencakup dalam ilmu pengetahuan yang luar biasa. Bukan dogmatis. Loh itulah. Ini semua berkiblat ke siapa muaranya? Kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Rasulullah dihijrahkan ke Yathrib, bukan dihijrahkan ke negara semenanjung Arabia yang sudah cukup maju? Kulturnya sudah maju, tetangga semenanjung Arabia. Tapi kalau Saudi di tanah Arab repot sekali. Yang namanya ketua suku fanatisnya dalam sukuisme, wah luar biasa. Juga sulit dipersatukan. Cuma yang mampu cuma baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu umur 25 tahun ketika mau memasukkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Hampir saja antar suku dengan suku berebut untuk memasukkan Hajar Aswad. Akhirnya keputusannya barang siapa masuk ke Masjidil Haram, yang pertama kali subuh waktunya dan seorang pemuda, itulah yang berhak untuk memasukkan. Ternyata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk. Akhirnya beliau dipilih untuk memasukkan Hajar Aswad. Tapi egoismenya Rasulullah tidak ada. Kalau saya, kebetulan kan sempat cari nama. Siapa yang masukkan? Habib Lutfi. Wah, top itu. Tapi baginda Nabi tidak. Sama sekali. Bahkan sorbannya digelar, Hajar Aswadnya ditaruh di tengah. Semua ketua suku, ketua kelompok, ayo bareng-bareng ngangkat Hajar Aswad. Kebersamaan. Padahal yang ngangkat pada waktu itu belum muslim. Tapi begitulah Rasulullah hebatnya. Mendapatkan satu kepercayaan hingga Rasulullah mendapat gelar Al-Amin. Tapi terkadang hati kecil saya bertanya, Al-Amin, Al-Amin sekarang itu kemana? Yang dipercaya oleh masyarakat, yang dipercaya oleh lingkungan, yang dipercaya oleh pemerintah, menjadi orang-orang pemersatu, perekat umat, perekat bangsa, menjadi lopian contoh-contoh yang luar biasa. Kemana Al-Amin, Al-Amin itu sekarang? Apakah kita tidak bisa menjadi warisan sedikit kotroh, menjadi Al-Amin, Al-Amin, penerus baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan pengompor, bukan penghoak. Malu mestinya pada waktu itu kalau kita melihat Rasulullah masih umur 23, wakilah 25 tahun. Sini ngomporin, nanti hoak sendiri. Macam-macam lah timbulnya. Itu diantaranya. Nanti ada ke ulama atau ustadz salah sedikit, ayo diorbit. Rame. Nanti ada TNI jadi oknum, diorbit lagi. Nanti dari polisi jadi ada oknum lagi, diorbit lagi. Nah kalau begitu gimana nanti yang menjaga kewibawaan TNI, Polri, kewibawaan pemerintah?
kalau sudah digoyahkan? Siapa yang akan menjamin kekuatan ketahanan nasional kalau bukan kita-kita sendiri yang mempagari yang tidak mudah oleh hoax atau dan lain sebagainya? Berpikir sedikit. Tidak semudah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu telah dirintis. Nah, mengapa hijrahnya Rasulullah kok dari Mekah ke Yathrib atau Madinah sekarang? Ada apa? Ada istimewa. Apa di antaranya? Di antaranya ada jalan sutra yang menghubungkan Yathrib ke negara Cina 3000 tahun yang sebelum Masehi. Dalam lapangan perdagangan disebut jalan sutra. Dari Arab sudah banyak yang berdomisili di timur jauh. Balter dengan obat-obatan, ilmu kedokteran dibawa dari Arab. Dari sana ilmu sutra, kain-kain disebut, sampai jalan itu disebut jalan sutra. Luar biasa pada zaman itu. Dihidupkan jalan ini oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu baginda Nabi hijrah, jalan yang ekonomi yang luar biasa dihidupkan. Bukan terus Allahu Akbar saja. Allahu Akbar, bangun fakultas perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun marketing, pasaran ekonomi yang maju. Allahu Akbar, bangun mall. Allahu Akbar, bangun sarana pendidikan, teknologi maju, ahli IT, ahli elektro, kedokteran yang luar biasa. Allahu Akbar, bukan bangun khilafiyah. Negara lain sudah maju membuat nuklir dan lain sebagainya. Kita masih ribut talqin, tahlil, maulud, manakib, tidak ada habis-habisnya. Kapan bangsa kita akan maju kalau pola-polanya pikiran demikian? Jawab. Rupanya senang kalau Indonesia mundur gitu. Pikir ke depan. Bagaimana madrasah, pondok pesantren mempunyai jalur ekonomi. Hingga ada pembangunan perluasan wilayah pesantren dan sebagainya. Kita sudah mempunyai ladang-ladang ekonomi. Bukan ladang proposal, sorry, maaf. Dikit-dikit proposal, dikit-dikit proposal. Sampai kapan kita begini? Ayo bareng-bareng kita begini. Harusnya kan begitu. Jangan tersinggung. Ya kalau luka itu biasanya kena pijat sedikit saja nyeri memang. Ya tapi untuk sembuh kan tidak apa-apa. Gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang dirintis oleh Rasulullah. Satu sisi bagaimana untuk membangun negara Arab supaya tercipta negara Arab. Apa terutama? Membangun kesatuan persatuan. Akhirnya Rasulullah membuat satu piagam Madinah, dikumpulkan kelompok Yahudi, kelompok suku-suku, diberi hak masing-masing. Untuk apa? Keutuhan negara, keutuhan bangsa pada waktu itu sudah dirintis oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sisi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kewajiban untuk wabalagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Tapi dalam satu sisi baginda Nabi harus bagaimana mempertahankan, mempersatukan bangsa ini. Itu hebatnya. Karena sudah satu ayat Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa untuk saling mengenal. Bukan mengenal, oh Habib Lutfi hidungnya panjang pasti turunan Arab. Bukan itu. Hak-hak asasi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, kita mampu menghargai atau tidak? Melindungi atau tidak? Lita'arafu, dengan dibekali inna akramakum indallahi atqa. Nah kita orang Indonesia, sejauh mana kita mengenal Indonesia? Bukan kita mengenal dari Sabang sampai Merauke saja, tidak.
Kita mengenal Indonesia. Sering kita bangkitkan dengan lagu kebangsaan, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa pengakuan Indonesia tanah airku di dalam lagu atau dalam seri seremonial? Pengakuan Indonesia tanah airku harus dibawa kehidupan sehari-hari ini, sehingga timbul untuk menjaga keutuhan negara dan bangsa ini. Loh, itulah sudah dicontohi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita di dalam melakukan itu ada ikrar Indonesia tanah airku, bukan sekadar dalam lagu atau seremonial, tapi kita mempunyai pernyataan Indonesia tanah. Bohong atau tidak? Hah? Bohong atau tidak? Jangan tertawa-tertawa toh. Ayo, kita tanya. Kalau kita merasa memiliki pemberian Allah Ta'ala negara tercinta ini, apa tidak terlepas itu pemberian Allah Ta'ala? Tunjukkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hanya sekadar terima kasih, tapi membelanjakan bagaimana bangsa ini, bagaimana negara ini supaya maju makmur yang luar biasa. Itu ucapan terima kasih dan merasa menghargai, merasa handarbeni memiliki. Harusnya kan begitu. Bukan malah bikin rame. Bangsa lain sudah bikin kemajuan ekonomi yang luar biasa sampai dolarnya kita kalah. Ya jangan kata lu dolar saja sudah ketinggian kalau kita mengatakan kalah. Hasil karya bumi pertiwi kita belum full bisa menghormati. Coba kalau kita mempunyai kefanatikan, tidak mungkin kita akan mengatakan jambu Bangkok. Hidupnya di Indonesia, ditanam di Indonesia, rabuk di Indonesia, jambu Indonesia, syukur keluaran Bogor. Kan mestinya gitu. Bukan jambu Bangkok. Yang hebat lagi Kates California, jauh betul itu namanya. Negara agraris begini suburnya, Katesnya California. Ya Allah. Nah inilah. Tapi Rasulullah tidak membangun bagaimana mengenal lita'arofu lebih jauh. Nah, dengan demikian dibawa oleh min asbatihim sebagian dzurriyyah baginda Nabi, dari mulai Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa an-Naqi bin Muhammad an-Naqi bin Ali Luraidi bin Ja'far Shadiq, ibunya Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir, Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq. Jadi para habaib dan wali 9 yang ada di Indonesia ini bukan turunan Sayyidina Ali saja, termasuk dzurriyyah Sayyidina Abi Bakr Siddiq. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahrul Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Wa kadzalika Jamaluddin Husain. Yang pertama kali masuk ke India adalah Uthman Khan, Abdullah Uthman Khan. Bersama dengan bapaknya Amir Abdul Malik. Sehingga menurunkan ke Indonesia ini Maulana Syarif Hidayatullah bin Amdaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain. Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jamaluddin Husain. Malik Ibrahim bin Barokat bin Jamaluddin Husain. Muhammad Ainul Yakin Giri bin Maulana Ishaq bin Ibrahim Asmarokondi bin Jamaluddin Husain. Coba, banyak lagi kalau kita sebutkan. Jamaluddin Husain bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Ulmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Muhammad Sahib Marbat. Ketemu dengan Faqihil Muqaddam di Muhammad Sahib Marbat. Selanjutnya ke atas nasabnya. Beliau masuk dulu ke India, bukan langsung ke Indonesia. Di sana mempelajari bagaimana membuat satu adaptasi. Dan di sana termasuk jalan sutra untuk kemajuan ekonomi pada waktu itu. Dengan sutranya dan lain sebagainya. Begitu beliau masuk ke Indonesia, wali-wali 9 ini,
berkiblat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa misi rahmatan lil alamin. Itu hebatnya. Dengan akhlaknya mau menundukkan orang supaya beriman. Terkadang maaf saja jangan tersinggung, tapi saya tidak niat mengatain orang. Jalan saja sudah begini. Mau lihat mukanya saja tidak basyasya, senyum. Lihat mukanya serem. Bagaimana kita dakwah? Tapi coba baginda Nabi senyum, tidak pernah membuka aibnya orang. Sahabat diangkat oleh Rasulullah SAW. Para ulama diangkat, para aulia diangkat oleh baginda Nabi SAW. Ini kita ngomong nih, maaf saja. Kita dakwah kemana-mana. Tapi kan belum pernah menyuapi Yahudi kan? Pernah? Belum pernah. Rasulullah ada seorang Yahudi yang paling benci kepada Rasulullah SAW, buta lagi matanya. Maaf. Setiap hari ngumpat. Yang nyuapi setiap hari baginda Nabi SAW. Bahkan dagingnya yang keras, Rasulullah yang mengunyahnya dulu, baru dimasukkan. Lama-lama Rasulullah meninggal, diganti oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah diganti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini tangannya kok tidak seperti biasanya, agak keras. Lain ini. Lalu tanya, Anda ini sebenarnya siapa? Saya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, mana yang biasa menyuapi saya? Itu siapa? Beliau adalah Abdulil Khalqi alal itlaq, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis orang itu. Itu yang saben hari saya cuci maki. Begitulah akhlaknya orang lain. Sampai akhirnya Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mengapa tidak di tangan Rasulullah SAW langsung? Malah justru di Abu Bakar Siddiq. Nampak akhirnya. Kita sudah berjuang sampai ke sana. Belum ya. Yang enteng-enteng, yang ringan-ringan saja itu terlalu berat lah. Coba yang lain apa? Kalau kita menghadapi orang-orang yang terkadang peminum dan lain sebagainya. Coba bitalattaf bi'ainir rahmah. Kita melihat, menghadapi dengan penuh kasih sayang. Diuangkan dulu. Bukan terus dimungsuhi. Bukan. Betul, kita akan menyampaikan hak. Ada tempatnya nanti, ada caranya. Alah, itulah yang dirintis oleh kajian Sunan Wali 9. Sampai sekarang pun masih bisa mempersatukan umat, bisa mempersatukan bangsa. Coba kalau ziarah Jumat Kliwon ke Syarif Hidayatullah, separuh muslim, separuh non muslim. Luar biasa. 454 tahun. Beliau meninggal tahun 1568. Maulana Hasanuddin meninggal tahun 1570. Maulana Yusuf meninggal pada tahun 1580. Coba. Maka dengan adanya hal tersebut, supaya kita banyak membuka lembaran-lembaran yang harus menjadi contoh. Jangan jauh-jauh Maulana Syarif Hidayatullah. Bagaimana mempersatukan umat, bagaimana mempersatukan bangsa. Orang sudah, sekali lagi saya ulangi, sudah meninggal sekian ratus tahun. Bahkan sempat membuat ekonomi kerakyatan. Kita ini belum apa-apanya dibandingkan Wali 9. Malu mestinya. Nah, disinilah pentingnya. Diteruskan oleh beberapa pewaris-pewaris para beliau-beliau. Dari Dzuriyah Fakil Muqaddam, dari Dzuriyah Al-Uthmat Khon, terus berkembang menjadi ulama aulia yang luar biasa semuanya. Bagian daripada kepanjangan tangan rahmatan lil alamin. Maka dengan adanya hal tersebut, supaya kita tidak melupakan sejarah, supaya kita itu tahu dari pensyiar Islam sampai pendiri bangsa ini. Yang terakhir itu sepele sajalah,
apakah kita ini mau mengecewakan para beliau? Nah, kalau tidak, ayo kita perbaiki, tambah ukhuwah, tambah kompak, tambah rukun. Tidak mudah menjadi umat dipecah belah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.